Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Husnul Khotimah dengan NIM A1P1240223. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas geomorfologi umum dengan dosen pengampuh Dr. Laude Hadini, SPD MSI. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, membahas mengenai definisi geomorfologi. Geomorfologi tersendiri merupakan singkatan dari kata geo yang artinya bumi, morfo yang artinya permukaan, dan logos yang artinya ilmu. Pengertian geomorfologi. Geomorfologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari bentuk lahan dan pembentukan permukaan bumi oleh proses geomorfologi, baik tenaga yang berasal dari dalam bumi endogen maupun yang berasal dari luar bumi yang biasa disebut eksogen. Definisi geomorfologi sendiri menurut para ahli berbeda-beda. Menurut para ahli, Sommerfeld tahun 1991 mengemukakan pendapatnya tentang geomorfologi. Menurutnya, geomorfologi merupakan ilmu tentang bentuk permukaan daratan dan proses-proses yang membentuknya. Kemudian, menurut ahli Kuki 1974 mengemukakan bahwa geomorfologi merupakan studi bentuk lahan yang pada sifat alami asal mula atau genetik, proses perkembangannya, komposisi materialnya. Kemudian perkembangan geomorfologi sebelum era 1970 hingga setelahnya. Pada proses perkembangan tersebut memiliki beberapa pendapat, salah satunya pendapat dari paradigma King. Paradigma King mengemukakan bahwa geomorfologi mengkaji mengenai bentuk lahan, materi, dan proses. Sedangkan menurut paradigma Davis mengemukakan bahwa geomorfologi mengkaji mengenai struktur, proses, dan stadium. Lanjut ke bentuk lahan. Bentuk lahan pula memiliki beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama menurut Batts dan Jackson tahun 1985. Menurut mereka, bentuk lahan merupakan kenampakan fisik permukaan bumi yang mempunyai bentuk mencirikan suatu proses tertentu yang dihasilkan oleh sebab alami. Sedangkan menurut Sumarto 2004, bentuk lahan merupakan kenampakan permukaan bumi yang terjadi akibat genesis sehingga menimbulkan bentuk khas oleh fisik material akibat proses alami yang dominan dan dalam perkembangannya terdapat dengan struktur tertentu. Bentuk lahan tersendiri atau genetik terbagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi relief yang artinya tinggi rendahnya daerah. Yang kedua, fungsi proses yang artinya proses yang bekerja dalam pembentukan lahan tersebut agar menghasilkan karakteristik yang berbeda-beda. Ketiga, fungsi waktu yang artinya waktu pembuatan tersebut. Kemudian fungsi material yang artinya batuan serta tanahnya. Dan yang terakhir, fungsi struktur yang artinya arsitektur permukaan bumi. Genetik tersendiri memiliki beberapa bagian, salah satunya bentuk lahan gunung api, bentuk lahan mafiz, bentuk lahan glasial, dan bentuk lahan antropogenik. Dan masih banyak bentuk-bentuk lahan lainnya yang bisa teman-teman saksikan. Kemudian, kedudukan geomorfologi dalam ilmu kebumian lain. Kedudukan geomorfologi umum dalam ilmu kebumian lain terkait dalam bentuk klimatologi, oceanografi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, kedudukan geomorfologi dalam ilmu kebumian lain terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bentuk lahan bagi ekosistem. Yang kedua, terapan ilmu geomorfologi serta sumber daya dan bencana alam. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri
pada PPT yang saya tampilkan. Di sini ada bentuk lahan atau wadah bagi ekosistem terkait lingkungan abiotik, lingkungan biotik, dan lingkungan kultur. Berikutnya, terapan ilmu geomorfologi. Terapan ilmu geomorfologi tersendiri memiliki beberapa proses atau proses terbentuknya geomorfologi tersebut. Kemudian yang terakhir, kemudian ada sumber daya dan bencana. Teman-teman bisa lihat sendiri pada slide yang saya tampilkan. Lanjut ke slide yang berikutnya, hubungan antara geomorfologi dan geografi. Menurut para ahli yang bernama Darwojono tahun 1972 dan dalam Sutikno tahun 1995, geomorfologi geografis mempelajari tentang hubungan fungsional bentuk lahan dengan gejala fisikal dan kultural. Kemudian geomorfologi dan geografi sama-sama mengkaji fenomena keruangan di permukaan bumi. Selain itu, geomorfologi merupakan bagian penting dalam geografi fisik. Lanjut ke perbedaan geomorfologi dan geografi. Geografi adalah ilmu tentang peta dan pemetaan, sedangkan geomorfologi merupakan ilmu tentang bentuk lahan dan pengaruhnya terhadap geologi dan iklim. Berikutnya, keterkaitan antara geomorfologi dan geografi. Keterkaitan antara geomorfologi dan geografi berkaitan dengan ilmu yang disebut geomorfologi geografis. Ruang lingkup ilmunya meliputi hubungan antara geomorfologi dan objek dalam geografi. Kajian geomorfologi menghasilkan ilmu bentang lahan, bentang alam, dan bentang geografi. Berikutnya, kelompok kajian geomorfologi. Kelompok kajian geomorfologi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, geomorfologi statis, yang artinya mengkaji bentuk-bentuk permukaan bumi yang nyata. Kemudian geomorfologi dinamis, mengkaji mengenai gaya dan proses yang menyebabkan terbentuknya permukaan bumi. Kemudian geomorfologi genetis, mengkaji mengenai perkembangan relief permukaan bumi. Dan yang terakhir, geomorfologi lingkungan, mengkaji bentuk-bentuk ekologis bentangan alam menggunakan ukuran tertentu. Arti geomorfologi dalam geografis terdapat dalam ukurter psikologi, yang artinya yang terbagi menjadi beberapa bagian. Teman-teman bisa lihat sendiri. Mungkin bisa langsung lihat sendiri. Baik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi geomorfologi umum untuk bagian pertama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.